Hello, welcome back to my channel and back again with me Freya as always. Yes. Pertama FYI dulu, aku itu lagi libur kenaikan kelas sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Sekarang udah masuk hari ketiga libur, and I'm kind of bored actually. Jadi I decided to make some content, you know. Nah, kali ini aku itu mau honest review tentang two of my novels. Jadi aku itu sekarang udah mulai ngoleksi-ngoleksi novel-novel gitu. Kalau dulu tuh aku suka beli buku juga, tapi lebih ke komik sih sebenarnya. Jadi aku baru punya 3 novel. Ada Dikta dan Hukum, Tulisan Sastra, sama Alfaska. Nah, aku udah tamatin Tulisan Sastra sama Alfaska. Yang Dikta dan Hukum baru aku baca dikit karena baru dapet vibes yang tepat tuh akhir-akhir ini aja gitu. Nah, jadi kali ini aku mau review 2 novel ini, Tulisan Sastra sama Alfaska. Ini pertama aku mau review yang Alfaska dulu karena ini novel pertama aku. Pokoknya tuh I don't know, aku tuh pas lagi ke Gramedia, terus aku ke bagian novel-novel gitu, terus aku ngeliat ini, kok kayaknya I familiar ya sama yang ada di sininya, di covernya itu. Terus waktu itu tuh aku lagi bucin-bucinnya sama NCT, jadi I just realize ini itu Lukas. Tapi I'm not sure kalau misalnya sebenarnya tuh kalau di Wattpad langsung tentang Lukas or something gitu, tapi pokoknya aku beli ini karena di covernya itu mirip Lukas, atau emang ini ngambilnya dari Lukas ya, nggak tahu sih, cuman I just kayak tertarik aja sama baca novel ini. Novel ini tuh adaptasi dari Wattpad juga. Nama kreatornya itu Macarai nih ya, Macarai. Terus di cerita ini itu secara garis besar aja ya, where is it, bentar. Oke, jadi secara garis besar pemeran utamanya di sini itu ada 2 cewek cowok, namanya Kanara Amoura Regan sama Alfaska Aldebra Lergan. Nah, something that I like about this novel ini itu konfliknya tuh bisa dibilang agak berat, cuman bacanya seru. Tapi walaupun pas baca tuh kadang sampai harus mengeluarkan energi banyak karena nangis-nangis mulu, karena emang sesedih itu menurut aku. Tapi kayaknya lebay juga sih, tapi nggak tahu ya, kalau aku bacanya itu kalau nggak salah di tengah-tengah sampai ke endingnya itu nangis mulu, karena emang it's hard to imagine it, kayak ya gitu deh pokoknya. Kayak kan terkadang ada ya pembaca buku atau story fanfiction gitu, itu tuh kita menghayati kayak we are the pemeran utama gitu, kayak so aku juga merasa jadi si Kanaranya ini. Terus pokoknya 2 novel ini, Tulisan Sastra sama Alfaska, itu endingnya sama-sama mati. Iya, mati. Jadi literally dead.
Kalau seingat aku ya, ini karena aku udah namatinnya agak beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau nggak salah yang Alphaska ini yang matinya itu si Alphaskanya itu kalau nggak salah matinya karena sakit deh, kalau nggak salah deh ya, sakit. Terus kayak gitu, apa sih nggak jelas. Ini recommended buat kalian yang emang mau nyari novel atau cerita yang set gitu, set ending. Ini cocok. Sekarang kita move on ke tulisan sastra. Ini kalau dari dua ini sebenarnya kalau dari feeling setnya lebih ke ini. Cuman kalau yang ini tuh lebih banyak komedinya. Jadi lebih apa ya? Lebih ke ketawa, terus abis itu kadang marah, kadang sedih gitu-gitu. Jadi sebenarnya dua ini mirip banget. Nggak mirip banget sih, cuman feeling pas lagi bacanya itu aku tuh ngefeel-nya sama, kayak kadang-kadang ketawa, kadang-kadang marah sendiri, kadang-kadang nangis sendiri gitu-gitu loh. Bahkan kadang aku bingung sendiri, ini kenapa aku menghayati banget gitu loh. Nah, kalau yang ini juga adaptasi dari Wattpad kalau nggak salah. Iya bener, Wattpad ya kayaknya. Nah ini yang kreatornya namanya Tenderlova ini ya. Pokoknya intinya ini juga bener-bener bikin aku tuh campur aduk perasaannya. Dan aku nggak pernah ngerasa sebegitu kecewa pas tahu sastranya mati gitu. Pokoknya ini bagus deh, rekomen banget. Terus ini itu cast-nya member NCT Dream. Jadi sastra itu Haechan NCT. Terus pokoknya sastra ini punya adik sama punya abang. Pokoknya sekeluarga tuh cast-nya member NCT. Terus pas aku beli ini juga freebies-nya lumayan banyak. Jadi ada surat begitu. Terus aku dapat permen sama dapat kayak apa ya, kayak polaroid gitu. Bentar aku ambil. Nah, jadi ini tuh surat-surat yang aku bilang tadi. Surat-suratnya begini. Aku pas baca ini ngefeel banget karena ini ceritanya tuh surat-surat dari beberapa cast, dari cast-cast yang ada di sini. Dan ya gitu. Terus aku paling nangis pas baca suratnya dari Sahara, acara sastra. Pokoknya ini kayak I feel you Sahara, kayak ditinggalin selamanya gitu. Terus dapet polaroid foto keluarganya sastra gitu. Ini lucu banget sih jujur. Terus ini tuh ada 3 kucing ya. Ada 3 kucing, tapi kalau nggak salah yang aku ingat namanya Molto doang. Bentar ya. Nah jadi aku baru aja buka lagi bukunya dan aku ketemu kalau mereka itu emang punya 3 kucing. Namanya unik-unik sih. Molto, Rinso, sama Soleh. Aku jujur pas pertama tahu nama-nama kucing mereka itu ngakak sengakak-ngakaknya. Karena emang pada dasarnya
majikan tiga kucing ini emang random sih, jadi wajar aja kalau namanya juga aneh dan sengakak itu. Nah, ini yang Dita dan Hukum ini baru aku baca sedikit, dan ini adaptasinya kalau nggak salah dari AU ya, Alternative Universe gitu. Dan ini segera diseriskan. Aku nggak sabar pengen lihat seriesnya. Cuman aku rencananya mau selesain novelnya dulu, biar nanti kalau lihat seriesnya masih agak nyambung aja gitu. Nah, kalau dilihat-lihat lagi, ternyata novel-novel yang aku beli ini itu ternyata cast-nya rata-rata anak NCT. Yang Dita dan Hukum ini cast-nya Doyoung NCT. Yang tulisan sastra ini Haechan. Yang Alphaska ini aku kurang yakin, tapi kayaknya ini Lucas. Because aku pernah lihat foto Lucas yang ini di Pinterest gitu loh. Dan tiga-tiganya sama-sama bagus, walaupun yang ini belum selesai ya, baru dikit banget aku bacanya. Tapi ini udah ketahuan bakal seru banget sebenarnya, apalagi kalau bener-bener dihayati dan punya niat buat baca gitu. Dan aku tuh biasanya lebih enak kalau misalnya baca novel pakai lagu-lagu yang chill gitu, tapi aku biasanya tetap aja ya pakai lagunya chill tapi K-pop, kayak lagu Hug 17 atau lagu-lagu mellownya Blackpink atau lagu NCT kayak yang rada chill tapi ada yang upbeat juga kayak Beautiful nya Treasure sama 17 sama NCT. Treasure, 17 sama NCT punya lagu yang namanya sama-sama Beautiful, dan tiga-tiganya aku suka. Oke, jangan oleng dari topik. Jadi pokoknya dua buku ini rekomen buat kalian baca. Dan sebenarnya kalau dari ketebalannya kelihatan sih kalau tulisan sastra itu lebih tebal dan babnya juga lebih banyak. Jadi aku baca ini berapa bulan ya, karena waktu itu juga pas aku bacanya masih agak males-malesan di awal-awalnya doang. Tapi pas udah nyampe pertengahan sampai ending itu aku ngebut banget, jadi selesainya agak cepet gitu. Oke, jadi overall itu dia honest review dari aku. Maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share. Dadah!